muncul pada akhirnya banyak. Ya, toh ya, apapun bentuk pikiran, kalau Sang Buddha menyampaikan apapun bentuk pikiran yang sebaik apapun, toh pada akhirnya itu seperti hati pohon pisang. Pernah lihat hati pohon pisang? Bukan jantung, hatinya. Hati pohon pisang. Ya? Iya. Ada tidak hati pohon pisang? Enggak ada kan? Itulah maksudnya. Seperti hati pohon pisang. Kita mencari hati, ya kan, mencari hati pohon pisang. Kemudian kita ambil pelepahnya satu, dikiranya inilah hatinya. Tapi ternyata pelepah lagi, ambil lagi, dikira hatinya di dalam. Tapi kemudian itu hanya pelepah sampai di dalam, isinya hanya pelepah dan tidaklah hati pohon pisang. Maka sesungguhnya apapun bentuk pikiran sebaik apapun pada akhirnya itu pun juga seperti hati pohon pisang. Hanya lewat dan kemudian ditinggalkan juga. Tidak ada inti di sana. Maka baik untuk hal-hal tertentu, tapi pada akhirnya itu juga sesungguhnya tanpa inti. Maka biarkan itu muncul, baik apresiasi pada waktu itu. Karena itu baik, maka diapresiasi. Tapi kemudian biarkan itu juga lenyap, muncul dan lenyap. Lihat itu sebagai tidak kekal. Dan itulah yang mesti kita lakukan. Baik, waktunya ternyata sudah lebih dari jam 7. Dan saya kira demikian. Menanam dan merawat tanaman, sebagai contohnya adalah seorang petani padi. Apa yang menjadi tugas kewajiban dia untuk merawat padi tersebut, itulah yang diutamakan. Bukan sekadar hanya berpikir kapan panen akan diperoleh, tapi lebih kepada setiap saat, setiap waktu dia sekadar menjaga, merawat tanamannya. Dengan dia merawat tanamannya tanpa diminta pun, panen akan tiba, cepat atau lambat. Maka yang dia lakukan adalah, kalau dia adalah seorang petani padi, yang terpenting dia tahu kapan musimnya dia menabur benih, kapan musimnya dia harus memberikan air, mengairi sawah, kapan waktunya dia harus memberikan pupuk. Dia tahu kapan dia harus mencabuti rumput-rumput liar. Dia juga tahu, dan bahkan juga tahu kapan harus mengeringkan sawahnya. Kalau dia merawat dengan baik, diminta ataupun tidak, dia akan panen, mendapatkan hasil. Meditasi juga sama. Dalam meditasi bukan sekadar seseorang berharap kapan mendapatkan ketenangan, kapan mendapatkan kedamaian, tetapi lebih kepada bagaimana setiap momen, setiap waktu melakukan yang terbaik, merawat batinnya sehingga suatu saat mendapatkan hasil. Itu yang terpenting. Dan dalam merawat tanaman seperti merawat batin, yang paling penting adalah bagaimana setiap saat, setiap waktu mengkondisikan agar bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik, yang tidak bermanfaat itu dikikis, dilenyapkan,
Sementara yang baik-baik, yang berguna itu dimunculkan, dikembangkan. Itu yang harus dilakukan dalam kita bermeditasi. Atau dalam meditasi ini juga oleh Sang Buddha diibaratkan seperti seorang irigator yang merawat irigasi. Artinya adalah seorang irigator yang penting yang harus dilakukan agar airnya mengalir dengan baik, dengan lancar, agar airnya tidak bocor sana sini, sehingga bisa digunakan untuk mengairi tempat-tempat yang memang harus diairi. Maka dia hanya menjaga irigasinya tersebut, menjaga dari lumpur yang mungkin bertumpuk sehingga airnya tidak lancar, menjaga irigasinya tidak kemudian tertutup oleh sampah. Dia harus membersihkan sampah-sampah yang berada di irigasi tersebut, dan juga menjaga agar irigasinya tidak bocor sana sini, sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan, air tersebut bisa digunakan untuk mengairi tempat-tempat yang harus diairi, terutama ladang ataupun sawah-sawah. Atau meditasi ini juga diibaratkan seperti seseorang yang berusaha untuk meluruskan anak panah agar anak panah bisa digunakan dengan baik ketika dibidikkan ke tempat tertentu akan melesak dengan benar sesuai dengan tujuan. Anak panah tersebut harus diluruskan. Maka yang masih kasar, yang masih bengkok itu harus diluruskan. Membawa batin itu juga persis sama. Yang paling penting adalah bagaimana agar batin ini nanti suatu saat menjadi matang, menjadi lurus. Maka yang terpenting adalah setiap momennya harus melenyapkan apapun hal yang memang tidak berguna. Yang tidak lain adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Yang terpenting adalah bagaimana setiap momennya melihat, mengamati batin untuk bagaimana yang baik-baik, yang bermanfaat, yang berguna dimunculkan, dikembangkan. Itu yang paling penting untuk dilakukan. Maka ada beberapa hal yang harus dikembangkan, dan pula ada beberapa hal yang harus ditinggalkan. Sang Buddha menyampaikan beberapa hal, sebagai contohnya adalah yang mesti kita tidak melakukan dan kita harus meninggalkan. Seringkali disampaikan dalam khutbah-khutbah beliau, bagi siapapun yang memang concern, peduli dengan perkembangan batin, yang pertama adalah menghindari bahasa lama. Bahasa lama dikata bahasa arama. Arama artinya suka, bergembira, bersenang. Bahasa, berbicara, suka berbicara, itu harus dihindari. Kenapa? Karena dalam upaya untuk mengembangkan batin, ketika seseorang suka berbicara, bergembira, bersenang dalam berbicara, itu nanti akan mengganggu pengembangan batinnya. Karena kalau sudah berbicara, nanti akan bocor sana sini. Bentuk-bentuk pikiran
pikiran yang seharusnya dihindari itu akan muncul. Kenapa? Karena ketika seseorang berbicara itu adalah manifestasi dari pikirannya. Karena pikirannya tidak begitu terkendali, maka dia mencoba untuk mengeluarkan dalam bentuk ucapan. Maka seandainya seseorang harus berbicara, pun juga harus berbicara yang bermanfaat. Dikatakan dua hal harus dilakukan. Yang pertama adalah tunhi bawa, yang kedua adalah dhamma kata. Kalau seseorang memang ingin mengembangkan batinnya, maka lebih baik adalah dia mempraktikkan noble silence. Tunhi bawa, Arya tunhi bawa. Arya adalah noble, Arya mulia. Tunhi bawa, dia mulia, menjaga batinnya. Dan kalaupun seandainya harus berbicara, maka berbicaralah yang sesuai dengan dhamma atau sesuai dengan hal-hal yang bermanfaat. Dhamma kata. Namun disampaikan pula, bahkan ketika harus berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan dhamma pun juga harus proporsional. Mengapa? Karena kalau sudah terlalu banyak, itu juga akan membawa kepada batin yang tidak tenang, batin yang tidak rileks. Samadhi itu bisa lenyap, walaupun itu bicara tentang dhamma. Maka ketika ada kesempatan untuk diam, maka lebih baik diam. Kalau tidak perlu untuk bicara, maka jangan berbicara. Karena berbicara, apalagi bergembira di dalam berbicara, itu akan mengganggu perkembangan batin. Kotoran batin yang tadinya sebenarnya tidak ada, itu akan muncul. Dan kotoran batin yang sudah muncul, itu akan berkembang ketika seseorang suka berbicara. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sangga nikarama. Sangga nika itu artinya apa? Kumpul-kumpul. Namanya kumpul. Kumpul-kumpul artinya apa? Bersenang, bergembira untuk berkumpul. Biasanya kalau sudah berkumpul pasti bicara ya. Ini dua hal yang biasanya akan muncul. Ya berbeda, kumpul seperti ini kan kumpulnya kumpul untuk meditasi kan. Tapi yang dimaksud di sini adalah suka berkumpul, yang di sana sebenarnya setelah berkumpul ya banyak perbincangan, banyak percakapan, dan pada akhirnya berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak baik, tidak benar, yang sebenarnya tidak bermanfaat itu juga akan muncul. Maka itulah kenapa dalam meditasi ini sangat dianjurkan ketika orang betul-betul intensif untuk bermeditasi, baik untuk tidak bergembira di dalam berkumpul menyendiri. Tapi tentu dalam meditasi bersama di sini tentu kita tidak bisa menyendiri. Namun kalau suatu saat nanti ada kesempatan, barangkali tinggal di hutan, bisa menyendiri. Karena kalau di hutan, biar hutan, tapi umumnya kalau perempuan agak sulit. Tapi kalau yang pria sebenarnya ada banyak kesempatan. Kalau mungkin suatu saat bisa tinggal pergi ke misalnya negara Sri Lanka, nah di sana ada beberapa wihara yang untuk rumah tangga pria pun juga diperkenankan untuk tinggal di hutan dan betul-betul menyendiri. Nah biasanya kalau di hutan antara satu kuti dengan kuti lainnya itu akan jauh, bisa 100 meter, 200 meter, bahkan bisa 1 kilo baru kemudian ada kuti, betul-betul sendiri. Nah kalau sudah demikian, memang benar-benar sepi. Dan itu memungkinkan seseorang untuk kemudian tidak tersangganika, artinya tidak berkumpul, karena
cara sendiri, dan itu membantu sekali. Selama seseorang meditasinya benar, meditasinya sesuai, ketika punya kesempatan untuk betul-betul menyendiri, perkembangan batin pasti akan terjadi. Namun tentu kalau cara meditasinya sudah salah, kalau menyendiri itu semakin menyimpang, bahaya juga. Makanya ada kalanya bahkan seorang biku tinggal di hutan sendiri, setelah beberapa lama bukannya batinnya berkembang, tetapi akan miring. Ada banyak kejadian seperti itu juga, ada yang memang tinggal sendiri. Kalau sudah mulai aneh, ini sudah ini bahaya ini. Maka apa? Harus berkumpul dengan para biku lain. Kalau sudah mulai aneh-aneh. Tapi kalau dia bisa sendiri dan lurus dalam meditasinya, pasti akan berkembang. Nah, ini adalah karena apa? Tidak bersenang di dalam berkumpul. Karena sangga karama itu juga satu hal yang membawa seseorang untuk kotoran batin yang sudah muncul berkembang, yang belum muncul itu akan muncul. Itulah kenapa ketika seseorang sudah jalannya sudah lurus, anjurannya memang bermeditasilah. Kalau Sang Buddha menyatakan bermeditasilah di hutan, di pangkal pohon, di tempat kosong. Arani ruka mulewa sunyagari. Jadi di hutan, di pangkal pohon, ataupun di rumah kosong, di tempat kosong. Atau bermeditasi di lembah gunung, di gunung, di gua. Bahkan dianjurkan pula salah satu tempat yang favorit bermeditasi di kuburan. Itu adalah tempat yang favorit. Karena tidak banyak orang pergi ke kuburan. Masih takut ya. Di sini saja ada beberapa yang takut. Tukang masak. Nah, sehingga justru ketika tempatnya sepi itu malahan sangat membantu seseorang dalam perkembangan batin. Nah, sangga nikarama itu hendaknya dihindari. Yang ketiga adalah kamarama. Kama di sini bukan karma dalam artinya perbuatan, tetapi lebih kepada bergembira di dalam banyak pekerjaan. Yang dimaksud pekerjaan di sini pekerjaan yang tidak bermanfaat. Maksudnya demikian. Pekerjaan yang tidak bermanfaat, yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Sebenarnya tidak diperlukan, tetapi kemudian terus melakukan aktivitas tidak mau berhenti. Itu juga mengganggu di dalam seseorang ketika mempraktikkan meditasi yang intensif. Makanya kan kalau meditasi hanya beberapa hari kan memang oleh biasanya oleh panitia atau kalau tinggal di tempat meditasi tidak diajarkan untuk sering-sering mencuci baju. Bukan agar bajunya kotor, tidak, tetapi agar tidak terlalu banyak aktivitas. Yang terpenting baju bersih yang dikenakan, tetapi tidak kemudian setiap hari mencuci baju, kemudian setiap hari mandi 3 kali, yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Mandi sekali juga sudah cukup. Paling banyak paling 2 kali. Kalau di sini mandinya 2 kali ya, 1 kali. Ya 1 kali sebenarnya sudah cukup. 1 atau paling banyak 2 kali, nggak perlu banyak-banyak. Jadi kalau tempat yang panas sekali, di sini kan tempatnya sejuk, jadi tidak akan begitu kotor. Mencuci pakaian juga paling 4-5 hari sekali, nggak masalah. Kalau misalnya itu tempatnya tidak banyak keringat yang keluar, itu sebenarnya tidak begitu kotor. Nah, menghindari terlalu banyak pekerjaan itu juga salah satu yang membawa kepada atau membantu dalam seseorang mengembangkan batinnya. Kemudian juga yang keempat itu juga oleh Sang Buddha sering disampaikan, yaitu menghindari
nidarama. Nida artinya tidur. Jadi suka tidur, bergembira dalam tidur. Nah, itu juga harus dihindari. Karena sekali lagi tidur ini memang bukan kejahatan. Tetapi ketika seseorang itu bergembira dalam tidur, itu juga akan mengganggu perkembangan batinnya. Ya, memang ketika kita retreat atau kita baru masuk ke tempat yang baru, ada kalanya untuk beberapa hari harus beradaptasi. Memang harus beradaptasi. Kalau di tempat-tempat meditasi yang seseorang memang berniat untuk meditasi, tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tetapi mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau barangkali 1 tahun meditasi. Ada beberapa tempat yang dibiarkan. Udah, kamu pokoknya di sini dulu, mau tidur mau apa dipersilakan. Tujuannya apa? 1, yang terpenting kamu happy dulu, kamu bahagia dulu, kamu bisa beradaptasi dulu. Nah, nanti kalau sudah bisa beradaptasi, sudah happy, sudah nyaman, mau tidak mau, namanya juga tinggal sendiri, tidak ada orang, ketemunya paling ketika mungkin ada cantik, ada pindah patah, mau tidak mau pasti bermeditasi. Gak ada cara lain, gak ada pilihan lain. Ada tempat-tempat seperti itu yang saya tahu, beberapa tempat di hutan di Sri Lanka demikian. Awalnya mungkin seseorang mungkin dalam 3 hari 4 hari pokoknya happy saja dulu, relax dulu, tidur dan tidur. Nanti lama-lama sudah happy, beradaptasi, nggak ada pilihan lain kalau tidak bermeditasi, dan itu diperbolehkan. Tetapi kalau retreatnya hanya 3 hari, kemudian begitu sampai sini tidur sampai 3 hari, itu namanya pindah tempat itu ya. Karena retreatnya cuma sebentar, ya mau tidak mau, walaupun itu sulit sekali, ya kita berjuang, berusaha untuk menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Kalau tinggal di tempat yang memang meditasinya memang lama, nggak apa-apa. Dan saya mendengar katanya, apakah benar atau tidak, di tempat Ajahn Brahm juga demikian, terutama yang meditasi dalam jangka waktu yang memang lama. Awal-awal dibiarkan saja, yang penting adaptasi dulu, yang penting happy dulu. Nanti kalau sudah adaptasi, nanti ya paling-paling juga akan meditasi. Ya memang bisa demikian. Namun kalau hanya meditasi 1 hari mindfulness, hanya 3 hari, hanya 1 minggu, ya itu tidak bisa demikian. Harus berjuang, walaupun sulit harus berjuang. Maka nidarama itu juga harus dihindari. Ya, jadi bersenang, bergembira dalam tidur itu harus dihindari. Berjuang untuk mengatasi rasa ngantuk. Dan apalagi pada saat kita bermeditasi, penting sekali. Saat bermeditasi ngantuk bisa muncul. Tapi ingat, selama seseorang berjuang untuk mengatasi rasa ngantuk, ketika bermeditasi dan dia berjuang untuk mengatasi rasa ngantuk, nanti cepat atau lambat dia bisa mengatasi. Artinya mungkin setelah 2, 3, 4 hari dia bisa mengatasi rasa ngantuk selama dia berjuang untuk mengatasi rasa ngantuk. Dalam kita bermeditasi yang intensif dalam sebuah retreat, awal bermeditasi biasanya ngantuk akan kuat menyerang. Tapi kalau nanti berjuang saja, sulit, tapi berjuang untuk mengatasinya, tidak membiarkan terus terseret oleh ngantuk, maka nanti setelah 2, 3, 4 hari biasanya ngantuk mulai berkurang dan bahkan ngantuk tidak muncul setelah 3-4 hari kalau mau berjuang. Akan tetapi kalau setiap duduk meditasi dan ngantuk sudah dibiarkan terseret oleh ngantuk, ini pun juga menjadi kebiasaan baru. Dan
dan berbahaya. Kebiasaan di mana setiap duduk pasti ngantuk, mau duduk 1 jam 2 jam pasti ngantuk, dan itu berbahaya. Itulah kenapa batin kita itu tergantung kemana kita mengarahkan. Kalau kita mau mengarahkan ke hal yang baik, itu pun juga luar biasa, pasti akan terarah kepada hal yang baik. Tapi kalau batin kita diarahkan ke hal yang buruk, juga bisa juga. Termasuk kalau misalnya meditasi muncul ngantuk, dibiarkan kita mengantuk, itu juga akan menjadi kebiasaan, menjadi skill, menjadi keterampilan. Tapi keterampilannya duduk langsung tertidur. Sering kan kadang-kala melihat seseorang yang padahal sudah meditasi lama, retret sudah lama, tetapi entah kenapa setiap duduk pasti sudah kayak gini terus, panjang gitu. Kenapa? Dibiarkan. Tapi kalau kita mau berusaha, mungkin 2-3 hari masih goyang-goyang, tapi nanti setelah 4-5 hari dan seterusnya, ketika dilakukan secara intensif, itu sudah mulai berkurang dan bahkan suatu saat tidak ngantuk. Ketika memang dilakukan secara, nah itu juga penting. Maka 4 hal ini baik untuk dihindari agar pukulan batin yang belum muncul itu tidak muncul, dan yang sudah muncul itu bisa lenyap. Maka hindari bersenang di dalam tidur atau bergembira dalam tidur, bergembira di dalam berkumpul, bergembira di dalam berbicara, dan juga bergembira di dalam banyak pekerjaan. 4 ini itu harus dihindari. Nah, selain 4 dihindari, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam kita mengembangkan batin. Dan utamanya 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. Dalam kita mengembangkan batin bermeditasi, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan dan harus dimunculkan. Yang pertama adalah kita harus memiliki, yang sudah dari awal kita bahas, harus memiliki sati, memiliki perhatian. Kita harus waspada, penuh perhatian di dalam setiap momen, setiap saat dari apa yang kita lakukan berkenaan dengan batin dan jasmani kita. Saat kita duduk, kita senantiasa sadar, waspada terhadap keluar masuknya nafas sebagai angkornya. Dengan kita waspada terhadap keluar masuknya nafas, kita pun juga sesungguhnya waspada terhadap apa yang sedang terjadi dalam batin kita. Kita tahu apa yang sedang terjadi dalam batin kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan dalam meditasi, atau pikiran sudah berkeliaran? Kita tahu karena kita punya perhatian, punya kewaspadaan. Nah, yang kedua adalah kita harus punya kebijaksanaan. Ada sati perhatian, maka ada sampajana, ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah yang paling dasar, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana yang patut dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang membawa kepada perkembangan batin, mana yang justru membawa kepada keruntuhan batin atau kemerosotan batin. Kita tahu itu disebut sebagai sampajana, atau dengan kata lain itu adalah pandangan yang benar atau samadhi. Maka sati perhatian adalah sama sati, perhatian yang benar. Maka perhatian yang benar dan samadhi, pandangan yang benar, tidak bisa dipisahkan. Tentu kalau kita sudah banyak belajar, apakah dari mendengar, dari kita berdiskusi, dari kita merenung, termasuk bermeditasi itu sendiri, tentu kita akan semakin banyak pengetahuan, banyak kebijaksanaan.
pemahaman terhadap mana yang baik, mana yang merugikan akan semakin bertambah, dan itu menjadi salah satu kualitas batin yang harus muncul, harus dikembangkan di dalam kita bermeditasi. Karena ini yang nantinya akan menjadi guidance. Mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikembangkan. Dari pengetahuan. Kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya kebijaksanaan, kita tidak tahu. Oh ternyata ini benar, ini baik, ini bermanfaat. Tetapi karena tidak tahu, alih-alih itu dikembangkan, malahan itu tidak dikembangkan, itu dilupakan, seseorang tidak peduli. Atau sebaliknya, karena tidak ada pengetahuan bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak benar, ini tidak bermanfaat, alih-alih dilenyapkan, malahan itu dikembangkan. Maka kebijaksanaan ini harus ada, pengetahuan harus ada. Dan tentu salah satu pengetahuan yang harus muncul yang paling sederhana adalah seperti yang kemarin telah disampaikan, bahwa apapun yang berkenaan dengan 5 rintangan batin, lihat itu sebagai yang tidak bermanfaat. Berkenaan dengan keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, berkenaan dengan kebencian, penolakan, ketidaksukaan, termasuk berkenaan tadi dengan salah satunya suka tidur, bermalas-malasan, nidarama sebagai rintangan batin yang ketiga, berkenaan dengan kegelisahan, kekhawatiran, berkenaan dengan keraguan-raguan, lihat itu sebagai yang tidak bermanfaat. Melihat ini adalah juga kebijaksanaan. Atau dengan kata lain, apapun hal yang sifatnya adalah mengotori batin, disebut sebagai kilesa atau kotoran batin, apapun itu, lihat itu sebagai yang tidak bermanfaat. Lihat itu, ketahui itu sebagai bentuk batin, bentuk pikiran yang harus dilenyapkan. Sementara perhatian sati, sesuatu yang harus dikembangkan. Penyelidikan terhadap terutama adalah objek meditasi, disebut sebagai dhamma vicaya, sesuatu yang juga harus dikembangkan. Semangat untuk melenyapkan berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk, mengembangkan apa yang baik harus dikembangkan. Kemudian ada piti kegiuran, ada pasadi ketenangan, ada samadhi keteguhan batin, ada upeka batin yang seimbang. Nah, hal-hal ini diketahui, dipahami sebagai kualitas batin yang bermanfaat yang harus dikembangkan. Nah, mengetahui ini adalah kebijaksanaan, adalah samadhi pandangan benar, adalah sampajana, kebijaksanaan. Nah, tetapi kemudian tidak hanya perhatian dan kebijaksanaan muncul di sana. Selain dua hal ini, Sang Buddha menyampaikan yang ketiga, tidak bisa dipisahkan. Tidak lain adalah semangat, atau dalam konteks jalan mulia menuju 8 adalah sama wayama, daya upaya yang benar itu harus muncul. Daya upaya yang benar itu harus muncul. Kalau hanya perhatian dan juga pengetahuan tidak cukup. Secara simpel sederhana adalah seseorang ingin tahu rokok bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Betul ya? Tahu kan? Dan orang punya perhatian. Orang punya perhatian, punya kewaspadaan dan punya pengetahuan merokok adalah hal yang membawa berbagai macam penyakit.
Tetapi kalau tidak ada upaya untuk bagaimana melenyapkan ketagihan terhadap rokok, kira-kira orang demikian dengan sekedar tahu dan bahkan punya perhatian, apakah orang demikian bisa terbebas dari ketagihan terhadap rokok? Tidak bisa. Sekarang sama. Seseorang punya perhatian, mungkin punya pengetahuan, tahu ini baik, ini buruk. Namun kalau tidak ada usaha, tahu bahwasanya ini lima rintangan batin, ini tidak bermanfaat. Karena punya perhatian, maka ketika lima rintangan batin itu muncul, sadar, tahu, terdeteksi, dikenali. Namun kalau tidak ada upaya untuk melenyapkan, ketika lima rintangan batin muncul, bisa tidak itu dilenyapkan? Tidak bisa kan? Tidak bisa melenyapkan. Tahu bahwasanya ini adalah kegelisahan. Karena dengan penuh perhatian mengamati batin dan jasmani, perhatian ada sati. Kemudian ketika muncul kegelisahan, dikenali sebagai kegelisahan, dan karena ada kebijaksanaan yang sudah dikembangkan, ini adalah rintangan batin, tahu ini rintangan batin. Tapi kalau tidak ada upaya untuk melenyapkan, maka kegelisahan akan terus berkembang. Atau karena ada perhatian, maka ketika muncul rasa ngantuk, tahu ngantuk itu muncul, dan dikenali, disadari, dan tahu ini adalah rintangan batin. Tapi kalau kemudian tidak ada upaya untuk bagaimana melenyapkan rasa ngantuk, ya tetap saja rasa ngantuk atau dinamida kemalasan akan berkembang. Apalagi kalau sudah berhasil akhiran. Persis tahu sekali kan, pokoknya hafal sekali. Berbagai macam cita-cita hafal, yang buruk-buruk hafal. Ada 12 cita, aku salah cita hafal. Dan karena ada perhatian, begitu duduk meditasi, ini adalah soma rasa sahagatan didik kata sahutan asangkarika hafal. Ini adalah bentuk pikiran yang muncul karena kesalahan, ada perasaan bahagia, tapi muncul karena pandangan salah. Muncul secara otomatis, tahu. Tapi kemudian tidak ada upaya untuk melenyapkan, ya sama saja, tidak bisa lenyap. Maka 3 hal harus muncul. Harus ada pandangan benar, harus ada perhatian, harus ada daya upaya yang benar, harus ada upaya untuk melenyapkan yang buruk-buruk, untuk mengembangkan yang baik. Upaya harus dimunculkan. Bahkan di sini tidak hanya sekedar perhatian, karena kalau meditasi hanya sekedar sadar saja, tanpa di sana tidak ada kebijaksanaan, tanpa di sana ada apalagi dari upaya benar, yaitu sebenarnya bukan meditasi. Bahkan dikatakan kalau hanya sekedar sadar, sekedar perhatian, tidak hanya kita sebagai manusia, binatang pun juga punya perhatian. Tapi karena tidak ada kebijaksanaan, tidak ada upaya untuk mengembangkan apa yang baik, yaitu bukan meditasi. Maka di dalam kitab ulasan, kitab komentar, bahkan seekor kambing juga punya sati perhatian, sapi juga punya perhatian, anjing juga punya perhatian, serigala punya perhatian. Saya pernah mendengar dari seorang guru meditasi, kucing juga punya perhatian. Pernahkah melihat ada seekor kucing ketika mengendap-endap ingin memangsa cicak di dinding? Pernah ya? Dia ketika melakukannya dengan penuh perhatian. Ketika berjalan dengan pelan-pelan sampai tidak ada suara. Kalian kalah pokoknya. Meditasi jalan mungkin masih bosan-bosan. Kucing ketika berjalan mengendap-endap untuk memangsa buruannya, dia akan berjalan dengan pelan-pelan, tidak ada suara. Dan
Dan ketika sudah di depan mangsanya, dia akan memandang mangsanya dengan fokus, dengan konsentrasi, dengan perhatian. Ketika kemudian waktunya untuk menangkap, dia merekam. Dia merekam juga dengan presisi, sangat presisi. Sehingga apa? Buruannya bisa direkam dengan benar, tertangkap. Dan ketika melakukan demikian, apakah dia tidak punya perhatian? Sangat berperhatian. Kalau tidak punya perhatian, dia akan jalan dengan serampangan. Dia berjalan dengan pelan-pelan sampai tidak ada suara. Ketika kalau tidak ada perhatian, ketika melihat mangsanya, ketika mangsanya sudah pergi, dia tidak akan tahu mangsanya sudah pergi. Tapi dia melakukannya dengan perhatian. Namun demikian, apakah si kucing tersebut sedang bermeditasi? Hanya karena punya perhatian? Tidak ada. Tidak ada kebijaksanaan. Yang dikembangkan adalah kotoran batin, dosa murasita. Allah ya. Kebencian yang dimunculkan ingin membunuh. Tidak ada di sana kebijaksanaan. Seperti ada kalanya ini. Karena ujian meditasi itu seringkali dianggap sebagai konsentrasi. Apa kemudian ada beberapa orang mengatakan berarti orang yang main game itu juga sebenarnya lagi meditasi. Karena ketika main game kan betul-betul fokus dan terkonsentrasi kan. Apakah dengan hanya sekadar terkonsentrasi demikian itu dikatakan sebagai meditasi Buddhis? Ya salah besar. Di sana tidak ada kebijaksanaan. Malah yang dimunculkan adalah sebenarnya berbagai macam bentuk pikiran yang tidak bermanfaat, yang mungkin muncul karena kesepakatan ingin mendapatkan banyak reward misalnya, atau muncul kebencian, memburuk dada-dada gitu kan. Bagaimana kemudian dikatakan sebagai meditasi kan? Ya tidak. Walaupun terkonsentrasi melakukannya, karena yang dimunculkan adalah pikiran-pikiran yang buruk, bukan kebijaksanaan, bagaimana dikatakan sebagai meditasi? Kalau ukuran meditasi itu adalah konsentrasi, orang sedang mancing ikan saja, itu betul-betul terkonsentrasi. Tapi apakah dia sedang bermeditasi? Ya jelas tidak. Maka meditasi di sini ukurannya adalah ada satu perhatian yang tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan, dan juga harus ada upaya yang benar. Upaya untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, upaya untuk mengembangkan bentuk-bentuk pikiran yang bermanfaat. Nah, kalau demikian halnya, itu disebut sebagai meditasi. Maka bagaimana kita mengupayakan untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk? Sebenarnya ada banyak cara. Cara yang paling sederhana adalah kembali kepada objek meditasi. Harus diketahui bahwasanya setiap kali ada pikiran yang tidak bermanfaat yang muncul, dikenali, disadari, kemudian kembali kepada objek meditasi. Tujuannya adalah untuk melenyapkan pikiran yang buruk tersebut. Itu harus diketahui. Jadi bukan melakukan sesuatu atas dasar kata orang, tanpa tahu alasannya, tanpa tahu tujuannya. Kalau tidak tahu tujuannya, kalau tidak tahu alasannya, maka seseorang melakukan sesuatu atas dasar bukan pengetahuan. Apa itu? Saya dengarkan banyak belajar tidak kan? Adalah apa? Nyana Vipanyita. Mungkin baik, seseorang melakukan itu hal yang baik.
kembali kepada objek itu baik, tetapi karena tidak ada pengetahuan maka disebut nyana wipayutam, tanpa ada pengetahuan, dan itu berbahaya. Berbahaya adalah tidak tahu manfaatnya, tidak tahu tujuannya, sehingga suatu saat karena tidak tahu tujuannya, tidak tahu manfaatnya, tidak ada pengetahuan di sana, seseorang bisa tidak melakukan hal yang baik tersebut. Maka harus diketahui bahwasanya kembali kepada objek adalah supaya bisa terbebas dari kotoran batin. Itu tujuannya, bukan tanpa alasan, harus ada alasannya. Nah, selain kalau kemudian tidak bisa dengan kembali kepada objek meditasi, kok tidak bisa, cara yang lain ada dengan cara melakukan perenungan, yang salah satunya adalah melihat bahaya dari kotoran-kotoran batin yang sedang muncul. Setidaknya pada saat mungkin muncul kegelisahan, mungkin muncul kemalasan, mungkin muncul keraguan, mungkin muncul keinginan untuk menikmati kenikmatan indriawi. Lihat itu, kenali itu, dan renungkan. Ini tidak bermanfaat. Ini membawa kepada penderitaan. Ini berbahaya. Bahkan bisa ditemukan lebih lanjut, ini yang terus membawa kepada duka penderitaan. Ini yang menjadi penyebab mengapa saya terus mengalami kelahiran berulang-ulang, mengalami penderitaan. Dan melihat bahaya dari kotoran batin yang muncul, seseorang kemudian tidak akan terus terseret, terbawa oleh kotoran batin tersebut. Dan ketika tenang, kembali kepada objek meditasi. Kalau dengan cara demikian, kok tidak bisa? Dengan cara kita melakukan perenungan terhadap bahaya dari kotoran batin yang muncul, kok tetap muncul, kuat sekali tidak bisa. Bahkan ketika kemudian melakukan cara yang lain, dengan Anda cuek, tidak memperhatikan, Anda menyampaikan ada satu cara untuk melenyapkan kotoran batin, asati amanasikara. Asati, kalau kita kan harus memunculkan sati ya, perhatian, tapi di sini asati, tidak memberikan perhatian. Amanasikara, manasikara, atensi. Tapi amanasikara, tidak memberikan atensi, sama dengan sati. Tidak memberikan perhatian, tidak memberikan atensi, cuek. Sudahlah, kamu lakukan apa yang kamu mau, cuek saja. Itu juga bisa dilakukan. Tapi melakukan demikian atas dasar pemahaman yang benar, mengetahui bahwa ini juga cara untuk melenyapkan kotoran batin. Atau misalnya cuek di sini juga bisa mengacu kepada menghindar. Saya mengatakan kalau kita mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan, seharusnya kita harus menerima pengalaman tersebut, bertahan terhadap pengalaman tersebut, melihat ketidakkekalannya, baru kemudian itulah yang terbaik seseorang dalam upaya untuk mengembangkan batin. Kalau seseorang bisa melihat pengalaman yang tidak menyenangkan, bisa melihat dengan jelas, bisa bertahan di sana, dan bisa menyeimbangkan batin di sana dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, itu baik. Itu disebut sebagai adiwasana bahata basawa, kotoran batin yang dilenyapkan dengan cara bertahan, memperhatikan, mengenali kotoran batin yang muncul, sehingga ketika dikenali dan bertahan, kotoran batin itu akan lenyap dengan kita bersabar. Tetapi apakah kemudian itu satu-satunya cara? Tidak juga. Bahkan ada juga kotoran batin yang kemudian bisa dilenyapkan dengan cara pariwajana, dengan cara menghindar. Pariwajana pahata basava.
Kotoran batin yang ditinggalkan dilenyapkan dengan cara menghindar. Ada kalanya kita tidak bisa melihat secara dekat kotoran batin tersebut. Ada kalanya kita tidak bisa bertahan ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita tidak bisa bertahan, apakah kita boleh retreating, boleh menghindar? Boleh, selama itu diketahui sebagai cara untuk melenyapkan kotoran batin tersebut, tidak masalah. Kalau merasa tidak bisa menghadapi, tidak bisa menghindar. Bukan kita lari dari masalah, tetapi itu pada waktu itu dalam kondisi itu kita memang belum kuat untuk bertahan, maka kita menghindar. Itu juga salah satu cara. Jangan semua hal itu harus dihadapi. Tidak semua hal itu harus dihadapi. Ketika ada cara kita bisa menghindar, hindar. Contohnya apa? Misalnya kita bertemu dengan seseorang yang dia itu sukanya mabuk-mabukan, sukanya berjudi, sukanya pokoknya bermain, melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kita tahu bahwasanya kalau kita berasosiasi dengan orang tersebut, nanti kita juga akan terseret oleh cara dia, karena kita tahu kita belum tahan, belum kuat, belum kokoh batin kita, maka lebih baik menghindar terlebih dahulu. Kecuali kalau memang kita tahu bahwa kita sudah bertahan, kita kokoh, kita kuat, dan kita bisa justru mengajak orang tersebut untuk melakukan yang terbaik. Oke lah, kita bisa berteman dan juga mencoba untuk memberikan nasihat. Namun kalau kita belum bertahan, kita masih belum kokoh, maka kita bisa menghindar. Diibaratkan seperti kalau Anda misalnya melihat ada seseorang yang tenggelam, sementara Anda tidak bisa berenang. Apa hanya karena kasih sayang, karena compassion, kemudian langsung ikut terjun ke sungai tersebut untuk menolong? Alih-alih akan menolong, ngerepotin yang lain juga, kan yang tenggelam jadi dua. Maka lebih baik adalah mencari orang lain yang bisa berenang untuk menolong. Kita tidak bisa hanya karena kasih sayang kemudian ikut terjun untuk menolong, kita pun juga tenggelam. Maka di sini kadang-kadang ketika muncul kotoran batin, cuek saja, tidak usah diperhatikan, bahkan kita bisa menghindar. Kalau kita tahu dengan cara kita menghadapi ternyata kita belum mampu, itu juga cara. Nah, yang keempat adalah dengan cara menenangkan batin. Dalam menenangkan batin di sini biasanya adalah dengan cara justru kita melihat dengan jelas, mendekatkan badan kita terhadap fenomena kotoran batin yang memang sedang muncul, kemudian kita mencoba menenangkan batin. Ada cara demikian yang diibaratkan seperti kalau kita misalnya sedang berlari, akan muncul perenungan, untuk apa saya berlari? Lebih baik saya berjalan. Kemudian ketika berjalan muncul perenungan, untuk apa saya berjalan? Lebih baik saya berdiri. Ketika berdiri kemudian muncul perenungan, untuk apa saya berdiri? Lebih baik saya duduk. Dan ketika duduk muncul perenungan, untuk apa saya duduk? Lebih baik berbaring. Terus membuat batin menjadi rileks. Dan itu biasanya terjadi kalau kita bisa melihat dengan jelas kotoran batin yang muncul, kita lihat dengan jelas, tetapi batin itu hanya sekedar melihat dari luar. Jadi seperti seseorang yang melihat permainan sepak bola tanpa harus menjadi pemain. Ketika dilihat demikian, batin akan dengan sendirinya menjadi rileks, menjadi tenang. Dan itu juga bisa dilakukan dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Bahkan juga ada cara lain, adalah dengan, kalau tidak bisa dengan berbagai macam cara, adalah dengan juga
melipat lidah kita ke langit-langit mulut dengan kuat, kemudian menekan batin kita, menekan kotoran batin dengan batin kita. Yang sebenarnya terjadi adalah kalau ada bentuk pikiran yang buruk muncul, kemudian kita tuh menekan langit-langit mulut dengan lidah kuat-kuat, maka fokus kita otomatis kepada langit-langit mulut. Lama-kelamaan pikiran-pikiran yang buruk itu lenyap juga. Kenapa? Teralihkan untuk yaitu fokus kepada langit-langit mulut. Coba kalau tidak percaya, bukan. Misalnya Anda ngantuk, ketika ngantuk kemudian kita kuat-kuat menekan langit-langit mulut dengan kuat, nanti lama-kelamaan ngantuknya itu hilang. Bisa dilakukan. Maka sebenarnya banyak cara untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak berguna. Nah, kalau kemudian pikiran yang tidak berguna ini, yang tidak bermanfaat, yang di tangan batin ini terlalu lenyap, maka apa yang kita lakukan? Tetap kembali kepada objek meditasi. Dan ketika objek meditasi itu jelas terlihat, batin sadar, batin tenang, objek meditasi jelas terlihat, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketegangan, tapi juga tidak kendor. Nah, pada waktu itu seperti yang tadi pagi telah saya sampaikan berkenaan dengan perumpamaan orang membakar besi, dibakar, dipukul-pukul, dicelupkan air. Nah, pada waktu itu sekedar dilihat saja, tidak usah melakukan apa-apa, sekedar dilihat saja. Ketika batin bersama dengan nafas, dengan tenang, dengan seimbang, jelas, maka yang kita butuhkan hanya sekedar melihat, tidak usah melakukan apa-apa. Tapi kalau kemudian sudah mulai, batin sudah mulai berkomentar, bergejolak, itu harus segera di-handle dengan berbagai macam cara. Cara yang paling sederhana, kembali kepada objek meditasi. Kalau sulit, tidak bisa, karena mungkin kotoran batin begitu kuat, bisa melakukan perenungan. Apapun kata-kata bijak yang pernah didengar, itu bisa digunakan untuk melenyapkan kotoran batin yang sedang muncul. Bisa dilakukan. Apakah melihat bahayanya, atau melihat atau merenungkan kata-kata yang sesuai dengan dhamma, direnungkan, itu bisa melenyapkan kotoran. Nah, ini yang harus dilakukan di dalam meditasi. Artinya, apapun yang baik itu harus dikembangkan, apapun yang buruk harus dikenali dan dilenyapkan. Maka dalam meditasi ini, sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, ingat, semaksimal mungkin, sehalus apapun kotoran batin yang memang dikenali sebagai kotoran batin, cobalah untuk dilenyapkan. Jadi tidak hanya terpaku kepada duduk meditasi, membawa batin kepada objek meditasi, tidak ada terpaku itu. Tetapi apapun bentuk kotoran batin yang muncul, sehalus apapun, ketika itu muncul dan dikenali sebagai kotoran batin sehalus apapun, jangan terseret, harus dilihat sebagai rintangan batin. Sehingga bentuk-bentuk pikiran yang baik, yang bermanfaat, itu akan semakin berkembang, semakin padat dalam batin kita, dan ruang untuk pikiran-pikiran yang buruk itu semakin sempit dan tidak muncul. Dan itulah yang sesungguhnya yang disebut sebagai citta bawana, atau pengembangan batin, atau meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, saya kira untuk pemaparan sampai di sini, dan ada beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Ya, tulisannya kecil, bisa.
tulisannya agak sulit. Siapa yang menulis ini? Tulisan dokter ini. Namun budaya malam Bante, tolong dijelaskan. Jika meditasi dilakukan dengan lembut, maka jika meditasi jalan dilakukan dengan lembut, maka perjalanan dapat lebih terlihat. Oh, nggak bisa baca ya? Coba. Ini saya salah baca bagaimana? Agak sulit. Oh iya iya iya. Maksudnya gini Bante, kalau kita meditasi jalan itu di jalan, maksudnya kita laksanakannya dengan lambat, itu lebih kelihatan Bante. Terus step-stepnya lama-lama seperti kayak robot gitu Bante. Maksudnya kalau menjelasin itu benar atau Kayak robotnya itu bagaimana? maksudnya geraknya tuh lambat, sedikit gitu Bante. Kelihatan gitu. Baik, kalau misalnya dengan cara berjalan lambat, setiap langkahnya itu terlihat dengan jelas, teramati dengan jelas, bahkan tidak ada gap yang tidak teramati, itu sangat baik. Artinya itu sudah merupakan latihan untuk membawa batin ke saat ini dan sekarang. Apakah kemudian nanti merasa seperti robot? Tidak masalah, selama itu dilakukan dengan baik dan perhatian ada di sana, batin berada di sini dan sekarang, itu sangat baik. Lebih capek kayaknya Bante. Nah, kalau sudah capek, itu juga harus masuk ke dalam penyelesaian. Kalau misalnya kok merasa capek dan itu mengganggu, mungkin ada kegelisahan yang muncul, ada rasa bosan yang muncul, itu harus juga disadari. Jadi Anda bisa berdiri terlebih dahulu, kemudian membuat jasmani rileks disadari, atau kemudian pada saat berdiri diamati dan juga bisa disapa capek sambil membuat jasmani rileks. Nanti kalau sudah siap lagi, bisa berjalan lagi dengan perhatian. Nah, itu bisa dilakukan. Itu betul. Selama batin berada di sini dan sekarang perlu perhatian, itu sudah sesuai dengan meditasi yang dikembangkan di sini. Ketika nanti muncul rasa bosan, rasa capek, bisa rileks terlebih dahulu. Bisa berdiri, kemudian membuat jasmani rileks. Kita sadari. Itu sudah baik, sudah benar. Itu ya. Oke, bisa deh. Tulisannya bagus sebenarnya, cuma saya nggak bisa baca. Tapi saya sendiri Bante. Ya, tapi tulisannya kayak tulisan dokter nih. Nanti selamat malam. Untuk pemula, bagaimana saya tahu meditasi saya benar atau tidak? Lalu apa akan sia-sia kalau saya berlari? Apa meditasi bisa sia-sia? Setelah berlatih meditasi merasa lebih mudah emosi. Kalau dulu selalu pendam di hati, kalau sekarang lebih mudah emosi, apa meditasinya salah? Iya. Selama seseorang melakukan prinsip yang dasar pada saat bermeditasi, ketika muncul pikiran-pikiran yang buruk termasuk emosi yang negatif itu muncul dan itu berusaha untuk disadari dan dilenyapkan, selama itu dilakukan, itu baik, itu tidak salah. Tapi kalau kemudian emosi muncul, kemudian dibiarkan berkembang sampai terucap ke dalam ucapan,
sampai termanifestasi di dalam perbuatan jasmani, ya artinya itu bukan meditasi. Meditasi memang yang pertama ketika seseorang bermeditasi, ia akan semakin mengenali batinnya sendiri. Dan ketika mengenali batinnya sendiri, pertama yang akan dia ketahui adalah ternyata saya bukan manusia sempurna. Itu pertama. Kalau seseorang bermeditasi kemudian langsung tahu dirinya itu sempurna, pasti ada sesuatu yang aneh. Tapi pertama yang dikenali ketika seseorang bermeditasi adalah ternyata saya bukan manusia sempurna. Kenapa? Karena ternyata masih banyak kotoran batin yang muncul. Itu pertama dan harus diketahui. Dan ketika melihat dirinya adalah tidak sempurna, melihat batinnya masih banyak kotoran batin, itu sudah step awal yang sangat baik. Bukan sesuatu yang buruk, itu sesuatu yang baik. Ketika belum bermeditasi, rasanya mungkin tidak ada masalah. Rasanya mungkin fine-fine saja. Kenapa? Karena tidak berusaha untuk mengenali batinnya. Namun begitu bermeditasi ternyata batinnya kok masih banyak kotoran batin. Karena mulai mengenali batinnya, mulai melihat batinnya sendiri. Maka ketika kotoran batin muncul dan dikenal, itu sudah sangat baik. Hanya saja memang seperti yang tadi telah disampaikan, itu tidak cukup. Hanya punya perhatian, punya kebijaksanaan tanpa ada upaya untuk melenyapkan, itu tidak cukup. Maka selain ada perhatian, mampu mendeteksi proses batin yang sedang berproses, dan juga mengenali, oh ini adalah emosi yang negatif. Karena ada kebijaksanaan, maka tahu ini adalah emosi yang negatif. Juga harus ada upaya untuk melenyapkannya. Apakah upayanya adalah kembali kepada objek meditasi, atau paling tidak melihat ini sebagai hal yang tidak bermanfaat, hal yang tidak berguna. Kalau dilihat itu saja, setiap kali itu muncul, direnungkan, ini tidak berguna, ini tidak bermanfaat, ini merugikan saya, ini membuat saya menderita, maka kekuatan dari emosi negatif tersebut itu akan lenyap. Nah, kalau ini dilakukan, artinya siapapun, apakah dia seorang pemula atau seseorang yang sudah lama bermeditasi, telah melakukan yang terbaik, sudah sesuai dengan apa yang harus dilakukan di dalam meditasi. Itu saja. Nah, kalau itu dilakukan lagi dan lagi terus menerus, maka seseorang akan mulai merasakan ada sebuah perubahan. Kotoran batin semakin berkurang. Mungkin pada saat melakukan meditasi tidak mengenali perubahannya. Tapi nanti setelah mungkin 3 hari, 4 hari, minggu meditasi, nanti mulai mengenali ada perubahan dalam kondisi batinnya. Semakin batinnya menjadi semakin baik. Jadi diibaratkan seperti kalau seseorang menggunakan kapak yang pegangannya terbuat dari kayu, ya gunakan setiap hari untuk apa? Menebang pohon, menebang pokoknya apapun lah, untuk memotong apapun. Pada saat dia menggunakan kapak tersebut, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya pegangan kapak tersebut yang terbuat dari kayu itu semakin halus, semakin berkurang. Dia tidak tahu. Tapi nanti setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dia melihat, oh ternyata pegangan kapak itu semakin mengecil. Artinya setiap dia menggunakan kapak tersebut ada yang berkurang. Tapi tahunya setelah beberapa waktu, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, baru diketahui. Meditasi juga sama. Pada saat kita mempraktikkan meditasi, melakukan yang terbaik, setiap kali ada emosi negatif yang muncul, berupaya untuk dilenyapkan. Walaupun itu muncul dan sulit untuk dilenyapkan, dia tetap berusaha untuk melenyapkan. Mungkin ketika melakukannya merasa
kok banyak sekali ya kotoran batin yang muncul. Kok emosi saya kok justru malah semakin berkembang. Berbeda ketika tidak bermeditasi. Ini mudah emosi. Tapi kalau melakukan yang terbaik, maka nanti lama-kelamaan, mungkin setelah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, akan ada perubahan. Dan diketahui, oh dulu saya udah emosi, sekarang sudah tidak mudah emosi. Oh dulu kalau saya itu berada di traffic jam, itu traffic jam, macet ya, macet itu biasanya kamu mudah sekali emosi, marah. Sekarang fine saja, tidak ada masalah, bisa enjoy, bisa relax, bisa bersabar. Artinya apa yang dilakukan dalam meditasi mulai ada manfaat, diketahui manfaatnya. Yang terpenting adalah 1, perhatian, kebijaksanaan, dan ada upaya. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Kalau 3 ini dilakukan, pasti ada perkembangan batin. Pasti ada. Entah itu cepat atau lambat, itu pasti ada perkembangan batin. Ya, jadi ketika melihat kok sekarang mudah emosi, Anda bisa mengenali emosi yang sedang muncul, itu juga sudah baik, sudah sangat baik. Karena beberapa orang mungkin tidak bisa mengenali emosinya ketika muncul, tahu-tahu sudah ucapan buruk yang keluar, tahu-tahu sudah jasmani yang sifatnya melukai sudah dilakukan, menyesalnya belakangan. Tidak tahu ketika itu muncul. Kan banyak kan, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang memukul pacarnya atau gimana gitu ya, sampai meninggal di Surabaya. Kan menyesalnya belakangan kan pasti. Pada saat dia melakukannya, dia merasa benar barangkali. Dia tidak tahu bahwa itu adalah emosinya negatif, dia munculkan, dia keluarkan, sampai kemudian membunuh orang lain. Masih mending ketika emosi itu muncul, disadari, diketahui, oh kok ternyata emosi saya kok muncul, kok banyak sekali ya, nggak apa-apa. Ketika muncul, jadikan itu sebagai latihan untuk melenyapkannya. Ada dikatakan begini, ketika perasaan yang tidak menyenangkan muncul, di sana ada 2 hal yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa memunculkan kotoran batin yang berkenaan dengan kebencian. Tetapi satu hal lagi adalah di sana juga bisa menjadi instrumen untuk melenyapkan kebencian. Tergantung bagaimana kita menggunakan situasi demikian. Pada saat ada perasaan tidak menyenangkan, kalau di sana tidak ada perhatian, di sana tidak ada kebijaksanaan, di sana tidak ada upaya yang benar, maka kebencian muncul dan berkembang. Tapi ketika ada perasaan tidak menyenangkan, di sana ada perhatian, ada kebijaksanaan, dan ada upaya yang benar, kebencian yang mungkin muncul pada waktu itu justru di situ adalah kesempatan untuk melenyapkannya. Tergantung bagaimana batin kita mengarahkan. Maka tidak semua hal yang tidak menyenangkan itu membawa petaka. Yang tidak menyenangkan ketika kemudian diarahkan ke hal yang baik justru membawa keberuntungan. Dan juga tidak semua hal yang itu menyenangkan itu membawa kepada keberuntungan, bisa membawa kepada petaka. Ketika ada perasaan yang menyenangkan, kalau tidak ada perhatian, tidak ada kebijaksanaan, dan tidak ada daya upaya benar, yang muncul adalah keserakahan. Tapi kalau kemudian ada kualitas batin yang baik yang bermanfaat, perhatian dimunculkan, kebijaksanaan dimunculkan, upaya dimunculkan, justru keserakahan di sana dilenyapkan. Kesempatan untuk melenyapkan
keserakahan. Dan yang pertama yang memungkinkan itu terjadi, pelenyapan kotoran batin terjadi karena kita mengenali dengan perhatian. Maka kalau Anda mengenalinya ketika itu muncul, itu sudah sangat baik. Ya, demikiannya. Atau yang mana? Selamat malam Bante. Di keseharian saya berkecimpung di dunia investasi saham. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa saham itu judi, tapi sebenarnya tidak begitu adanya. Mohon penjelasan Bante tentang investasi saham. Apakah termasuk mata pencaharian yang bertentangan dengan sila? Terima kasih sebelumnya Bante. Saya nggak tahu saham. Tak pernah main saham, tak pernah belajar tentang saham. Jadi nggak tahu apa itu saham sebenarnya. Makanya kalau saya ditanya tentang saham itu agak bingung-bingung. Tapi saya pernah dengar juga sih, tidak ada salah satu umat Buddha yang bukan orang Indonesia, orang luar negeri, yang dia itu suka bermeditasi, paling suka bermeditasi, kemana-mana, sampai ke New Zealand pun meditasi. Orang Malaysia. Dan dia juga salah satu orang yang juga main saham. Saya tidak tahu persis, tetapi dia menceritakan bagaimana ketika dia main saham sebenarnya bukan judi menurut dia, karena orang dunia itu harus tahu ekonomi dunia. Jadi dia investasi saham tertentu di perusahaan tertentu, tapi dia juga tahu tentang kondisi ekonomi dunia yang mana dia itu akan menjualnya, juga menjual ketika memang itu menguntungkan, tapi bukan sembarang. Orang mungkin kan ada beberapa orang yang mungkin main saham tetapi dia tidak tahu tentang fluktuasi ekonomi dunia, sehingga pokoknya asal saja, asal beli saham, kemudian dia itu seperti orang berjudi. Tapi bagi orang yang memang tahu fluktuasi ekonomi dunia, dia tidak demikian. Saya tidak tahu persis sebenarnya bagaimana cara mainnya, saya juga tidak mungkin main saham juga. Ya. Tetapi tentu selama kemudian saham tersebut memang kan itu saling diketahui, ya, saling diketahui, orang memang masuk ke situ dan sama-sama tahu, yaitu kan resikonya orang kemudian menjadi bangkrut atau mungkin orang menjadi beruntung. Tapi kalau kemudian seperti berjudi, betul-betul berjudi, nah itu ya memang orang yang tidak tahu sebenarnya, tidak ada pengetahuan tentang ekonomi, tentang fluktuasi ekonomi dunia itu bagaimana. Seperti misalnya kan ada main apa itu yang slot ya dia, main online apa itu ya, itu kan banyak orang bangkrut. Yang saya dengar ternyata orang main demikian itu memang ditipu sebenarnya kan. Sebenarnya yang menang itu pasti bandarnya. Sementara yang main di situ pasti ada menang. Jadi memang sudah betul-betul ditipu gitu. Atau mungkin main apa itu togel gitu ya. Masih ada togel kan? Itu kan seperti itu kan sebenarnya tidak tahu kan keluarnya berapa kan. Itu seperti hanya memperkirakan saja, guessing saja. Mungkin besok keluar berapa begitu kan. Nah, itu memang disebut sebagai judi. Tapi kalau urusan saham yang memang itu ada pemahaman yang harus diketahui, maksudnya ada orang harus tahu tentang fluktuasi dari ekonomi, yaitu itu bukan sekadar main, tapi lebih kepada ada pengetahuan di sana. Bisa tidak tahu persis. Tapi ini yang bertanya katanya bukan main ya, bukan berjudi. Ya sudah. Bukan berjudi ya. Nah ini yang tahu dunianya. Gimana coba? Maksudnya kan ada yang orang yang pasif gitu ya.
ada yang saham tuh yang kayak seperti misalnya yang cepat ya, yang turunnya cepat kayak apa namanya mata uang forex bukan saham itu. Itu nggak paham sih. Kalau forex mah Paham. habis juga. Tapi sebenarnya Bante kalau menurut Pak saya juga main sebenarnya. Tapi nggak judi-judi juga sih Bante. Karena itu kan kita kalau judi kan namanya kita benar-benar memaparkan segala sesuatu itu berdasarkan keuntungan apa tuh? Kayak apa ya, kalau orang main judi kan benar-benar apa ya, gambling gitu kan? Tidak ada pengetahuan apa Bante. Kalau kemarin kita goto, walaupun emang nyungsep ya kita pernah tahu itu perusahaan bagus, tapi ternyata nyungsep ya udah resiko namanya itu. Nggak judi-judi amat sih. Bukan gambling ya. Kalau gambling kan memang tidak tahu persis ya. Tidak tahu gitu. Kalau gambling kan memang tidak tahu. Kalau ini kan memang tahu kan. Ya resikonya sendiri. Ketika turun kemudian dijual kan. Ya. Kalau turun nyungsep, kalau naik mana? Enggak. Oke lah ya. Nanti ya sendirilah ya. Saya nggak begitu paham dengan saham. Ada yang mengatakan judi, ada yang mengatakan tidak judi. Kalau yang beruntung katanya tidak judi. Nyungsep, jadi Ya apapun itu ya, yang penting kalau main menang ada perdana. Supaya kalau misalnya masih ada indikasi judinya, masih ada kebajikan juga di sana. Oke, ini ada 4 pertanyaan. Sugiyoto Namo Buddhaya Bhante izin bertanya 1. Menurut yang saya baca di Abhidhamma, ada 9 tingkatan jana, sedangkan di Sutta Pitaka ada 8. Yang lebih tepat yang mana ya Bhante? Atau lebih dari 9? Ya semuanya benar. Kenapa? Tergantung dari mana kita melihatnya. Kan sebenarnya kan hanya perbedaannya di fenomena yang berkurang. Jadi kalau di dalam Sutta Pitaka biasanya, terutama yang rupa jana ya, yang rupa jana itu ada 5, ada 4 maksudnya. Yang mana ketika jana pertama 5 faktor muncul di sana: pitaka, bicara, piti suka dan ekadata, 5 faktor. Tapi ketika masuk ke dalam jana kedua, 2 faktor pertama itu lenyap, pitaka dan bicara. Masih ada piti suka, ekadata. Ketika masuk jana ketiga, 3 faktor lenyap, masih ada suka dan ekadata. Dan ketika masuk jana keempat, 4 faktor lenyap, masih ada ekadata. Ekadata. Nah kemudian dalam jana yang ada di Abhidhamma, atau dijelaskan, bukan ada di Abhidhamma tapi dijelaskan di Abhidhamma, itu hanya dibedakan dari ketika jana pertama sama 5 faktor, tapi kemudian ketika faktor yang pertama itu lenyap dan menyisakan 4 faktor lainnya, itu ada jana kedua, yang kemudian dalam Sutta Pitaka biasanya disebutkan 2 faktor itu lenyap, tidak satu persatu. Namun ketika yang lenyap adalah hanya 1, yaitu pitaka saja, maka menjadi jana kedua di penjelasan Abhidhamma. Dan seterusnya, sehingga ketika satu persatu lenyap, maka menjadi jana kelima, terutama rupa jana. Dan itu saja sebenarnya. Dan sebenarnya ya keduanya benar. Itu kan sebuah pengalaman. Jadi keduanya benar. Hanya saja itu nama saja. Ini jana pertama, 2, 3 dan keempat. Hanya nama saja.
Tapi kalau kemudian seseorang itu mampu mempertahankan 4 faktor, ternyata hanya yang ditinggalkan adalah 1 faktor, misalnya kita, ya sudah, itulah jana kedua menurut Abhidhamma. Jadi tidak ada masalah. Nah, itu membedakan saja. Sementara untuk arupa jana persis sama. Ada 4 arupa jana. Vinyanan Samayatana, Akasan Samayatana, Vinyanan Samayatana, Akin Samayatana, dan Dewasanya Rasanya Yatana. Ada 4. Maka dalam Abhidhamma menjadi 9 jana atau 9, katakan, rupa arupa wacara cita. Dalam Abhidhamma ada 9. Dan mana yang benar? Keduanya benar. Ya, semoga bisa dipahami ya. Yang kedua, apabila ada anggota sangka yang mungkin secara personal tidak di tempat umum mengatakan dirinya sudah jana atau bahkan abinya kepada umatnya, namun akhirnya tersebar dari mulut ke mulut karena umat tersebut bercerita di publik, apakah itu sah-sah saja atau ada yang dilanggar oleh Bante dan umat tersebut? Nah, seorang biku, terutama biku ya, bukan samira, bukan atasila, seorang biku ketika menceritakan pencapaian jananya, apalagi abinya, kepada yang bukan biku. Yang bukan biku adalah samanera, bikuni, samanera, atasilani, sayale, dasasilmata, atau rumah tangga. Ketika dia menceritakan jana yang telah dicapai atau abinya yang telah dicapai kepada mereka yang bukan biku, itu adalah pelanggaran pacitya. Memang bukan pelanggaran berat, itu pelanggaran pacitya. Maka tidak boleh ditujukan, tidak boleh dibicarakan kepada yang bukan biku. Tapi kalau dengan biku nggak masalah. Kepada yang bukan biku tidak diperbolehkan. Nah, kalau kemudian ternyata dia belum mencapai jana atau belum mencapai abinya, tapi merasa dirinya telah mencapainya dan bercerita, itu tetap pacitya, bukan pelanggaran berat. Itu tetap pelanggaran pacitya dan dia harus confess, harus berbicara kepada sangga bahwasanya dia telah melakukan pelanggaran. Nah, tetapi ternyata kalau dia belum mencapai jana, apalagi mencapai abinya belum, dia mengaku dirinya telah mencapai jana, telah mencapai abinya, entah kepada biku lain atau bikuni, samanera, atasan atau rumah tangga, dia mengatakan telah mencapai padahal dia tahu dia belum mencapai, itu yang paling berbahaya. Dia melakukan paracita dan harus lepas sudah. Kalau ternyata dia belum mencapainya. Tapi kalau dia belum mencapai, tapi dia merasa sudah mencapai, itu disebut adhimana, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Dia mengalami sesuatu barangkali, tapi bukan yang dimaksud dalam apa yang disampaikan Sang Buddha, misalnya jana ataupun abinya. Nah, itu ketika dilakukan itu hanya sekadar pelanggaran pacitya ketika berbicara kepada yang bukan biku, atau disebut anupasampada, yang bukan pasampada. Itu pelanggaran pacitya. Namun kalau kepada biku lain bukan pelanggaran. Tetapi biasanya para guru meditasi akan menyampaikan, bahkan kepada biku lain pun juga jangan diceritakan. Ketika mungkin seseorang dalam praktek telah mencapai sesuatu yang lebih dari indrawi, atau dengan kata lebih dari kama suka, kebahagiaan, berkenan kesenangan indrawi, itu tidak baik diceritakan. Kenapa? Karena itu akan menghalangi perjalanan spiritualnya. Dan pada zaman Sang Buddha ada seorang biku bernama Citta.
Nah, cinta ini dikatakan telah mencapai jarak tempat. Dia membantu sana sini ketika ketemu dengan ibu lain, cerita pokoknya telah mencapai jarak tempat. Terus begitu. Lama-lama bosan sendiri. Caranya hilang biar pas suka. Tetapi untung karena apa? Ya dia masih hidup pada zaman Sang Buddha ya. Suatu kali kemudian bertemu dengan Sang Buddha lagi, bahkan bawa pertapa lain. Nah, khotbah yang diberikan Sang Buddha kepada Cita ini di dalam Ujung Barika Sutta. Nah, Cita ini kemudian mendengarkan khotbah dari Sang Buddha dalam Ujung Barika Sutta. Sebagai seorang rumah tangga, dia mencapai kesucian Sotapanna dan dia kembali menjadi seorang biku, mencapai arahat. Tapi sebelum itu dia adalah seorang biku, telah mencapai jana tempat, dia kembali sana sini, cerita sana sini kepada para biku lain, hilang juga. Makanya biasanya para pembimbing guru meditasi mengatakan, kalau pun seandainya telah mencapai pun jangan cerita ke sana kemari, bahkan kepada biku sekalipun, apalagi kepada berumah tangga, itu pelanggaran, itu tidak sesuai dan itu harus dihindari, yaitu disebut pacitya, pelanggaran pacitya. Makanya Sang Buddha wanti-wanti artinya apa? Reminding, mengingatkan kepada para biku jangan sampai menunjukkan hal-hal yang sifatnya adalah utari manusia dhamma. Utari manusia dhamma adalah kemampuan yang di luar manusia biasa. Manusia biasa adalah manusia dalam artian kesenangan indrawi kepada publik. Dan Sang Buddha menyampaikan itu dibagikan seperti seorang wanita yang memamerkan bagian-bagian yang bisa membuat malu kepada publik, sampai sebegitunya. Dan itulah disampaikan Sang Buddha. Sehingga ketika itu dibicarakan tentang pencapaian sendiri kepada yang tidak upasampada, itu adalah pelanggaran pacitya. Dan itu tidak baik. Dulu ada kejadian di Sri Lanka, ada seorang bante. Kebetulan pada waktu itu sudah 2 tahun pada waktu itu saya sering ke hutan tersebut. Ketika kepala wihara itu meninggal, diganti oleh kepala wihara lain. Pas saya ke sana untuk retreat meditasi, ketemu dengan bante ini sebagai kepala wihara baru. Dan biasa kalau di tempat tersebut sore-sore jam 6 ada chanting. Kemudian setelah selesai chanting, semua biku samanera akan pergi ke putih kepala wihara untuk memberikan namaskara dan juga bermeditasi. Mendapatkan pajaman dari kepala wihara tentang meditasi. Ketika mendapatkan pajaman, waktu itu saya merasa wah happy sekali, bahagia sekali. Ada seorang bante yang memberikan pajaman luar biasa, memunculkan sang wega. Dan saya tanya, bante ini dari hutan mana ya? Oh, Pak, dia dari hutan sini, dari hutan yang sama. Berapa? 2 tahun saya berada di hutan tersebut, memang pulang pergi tidak pernah melihat. Ternyata ada kejadian 18 tahun yang lalu. Waktu itu ketika tahun 2006, itu adalah 18 tahun yang lalu. Bante ini bicara dengan seorang rumah tangga. Kemudian rumah tangga tersebut jadi bicara ada percakapan tentang dhamma. Ternyata rumah tangga tersebut adalah seorang jurnalis. Pulang ke Colombo membuat newspaper artikel yang menyampaikan bahkan di zaman sekarang pun juga ada seorang biku yang telah mencapai Sotapanna. Biku ini dikatakan biku ini. Nah, bante ini yang merasa nanti akan menjadi gangguan bagi beliau untuk praktik meditasi, untuk praktik dhamma, betul-betul selama 18 tahun tinggal mengikuti, hampir tidak pernah keluar. Maka dikatakan bante yang hanya bicara 2-3 patah kata dalam 2-3 tahun, dan yang memberikan makan
kapia setiap hari melakukan pindapata. Ini bicara kepada kapia setiap hari selama 18 tahun. Tapi walaupun 18 tahun diikuti yang tidak ada buku sama sekali, hanya beliau sendiri begitu keluar, karena memang kalau di biarautan itu mau tidak mau Bante yang paling senior itu harus menjadi kepala wihara. Maka karena Bante yang satu yang paling senior meninggal, maka beliau mau tidak mau harus menjadi kepala wihara di situ. Tapi walaupun 18 tahun diikuti, ketika beliau bicara tentang Dhamma itu luar biasa sekali. Tidak mencerminkan seseorang yang tidak paham Dhamma, bahkan seseorang yang sangat paham Dhamma. Dan itu luar biasa. Dan itu saya yakin terjadi karena Bante ini memang ya paham dengan Dhamma Vinaya dengan baik, sehingga tidak gegabah ketika digembar-gemborkan telah mencapai kesucian, kemudian malahan ke publik yang nanti akan menjadi masalah bagi beliau sendiri. Tapi malah beliau lebih baik berdiam diri diikuti, dan itu bisa berlangsung selama 18 tahun. Dan itu adalah kisah nyata karena saya bertemu dengan Bantenya sendiri. Dan ketika saya pulang dari Sri Lanka, beliau meninggal. Pada tahun 2015 beliau meninggal. Nah, jadi demikiannya. Oke. Ini waktunya. Maaf ya, masih 2 pertanyaan. Sekalian dihabiskan. Apabila saat meditasi di tempat umum ada anggota sangka yang menunjuk beberapa pasaka atau pasika bahwa umat tersebut akan atau telah mencapai jana, cara pasiko yang dikatakan guru tersebut bagaimana, Bante? Wah, kalau mencapai jana kan ya sulit untuk dibuktikan secara fisik, tapi bisa juga kalau mau kamu mencapai jana setelah misalnya duduk berapa lama. Saya mencapai misalnya setelah setengah jam saya duduk meditasi, mencapai jana. Kamu membuktikan, ambil dupa dibakar, disundut. Kalau masih menginjal begini, belum mencapai jana. Kemudian misalnya, sudah mencapai jana keempat, kamu dibuktikan. Salah satu secara fisik, kalau orang mencapai jana keempat, ini sang Buddha menyampaikan adalah sudah tidak bernafas. Nafas sudah lenyap, tidak ada nafas. Jadi kalau masih hembus-hembus gini, berarti belum mencapai jana keempat. Ya, jadi dibuktikan secara fisik agak sulit. Tetapi kalau jana kan pengalaman batin. Tapi kalau membuktikan ya silakan. Di sudut pakai rokok aja. Dan sampai sana. Kalau masih dia bertahan agak lama gitu, mungkin 1-2 menit baru menginjal, berarti ada kemungkinan. Karena mau tidak mau ketika ada perasaan yang tidak menyenangkan kan memang bisa menjadi gangguan. Tapi tidak akan segera. Tapi kalau begitu disuruh langsung menginjal, berarti belum sampai sana. Begitu ya. Kemudian juga jana kan sadda kantaka jana, suara adalah duri di dalam jana. Kalau orang betul-betul mencapai jana, digertak itu tidak langsung kaget. Kalau dia langsung kaget, ada kemungkinan karena dia tertidur. Kemudian kalau tidak kaget ya, bisa tertidur atau bisa memang mencapai jana. Tapi kalau langsung kaget gitu ya, berarti belum. Maka sadar kantaka jana, bahwa suara adalah duri dari jana. Dan biasanya suara itu akan mengganggu ketika orang mencapai jana, tetapi tidak serta-merta. Itu setelah lama baru kemudian terganggu. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, misalnya ada guru yang secara tersirat bercerita dirinya pernah terlahir di alam dewa dan akan duluan mencapai nibbana di kehidupan ini.
Pendapat Bante bagaimana? Kalau sudah mencapai nibbana secara total, ngapain juga lahir dalam dewa? Karena kelahiran dalam dewa kan muncul ketika seseorang belum mencapai arahat. Kalau dia sudah merasa dirinya arahat, mencapai nibbana dalam kehidupan ini yang mengacu pada arahatan, ngapain juga berpikir masih ingin terakhir dalam dewa? Kan tidak mungkin kan? Seperti seseorang ini cerita di pandai lain gitu ya, ada cerita. Dulu, tapi zaman dulu, kalau sekarang orang sudah mulai paham ya. Dulu ada orang-orang berkumpul, ada ini datang, tanya. Mereka lagi berdiskusi, berbincang tentang agama dan mendengarkan. Ada ini datang dan mendengarkan pembicaraan mereka. Salah satu orang mengatakan, kapan kamu mau cari istri? Baiklah, sama fokus meditasi dulu untuk mencapai arhat. Nanti kalau sudah mencapai arhat, baru berpikir tentang istri. Ya, bagaimana bisa? Kalau sudah mencapai arhat, ngapain juga berpikir tentang istri kan? Tidak mungkin kan? Kotoran batin sudah lenyap total, ngapain juga berpikir tentang istri? Ya sama, kalau sudah mencapai nibbana yang indikasinya adalah arahat, ngapain juga ingin terakhir di alam dewa? Sudah tidak mungkin. Yang masih punya keinginan untuk terakhir di alam bahkan bukan dewa. Dewa itu mengacu pada surga. Adalah seorang anagami masih punya keinginan untuk terakhir di alam rupa dan arupa Brahma, bukan dewa lagi. Mengapa? Karena seorang anagami telah menghancurkan karma raga. Jadi keinginan berkenaan dengan nafsu ragawi yang sifatnya adalah indrawi itu sudah hancur. Maka keinginan untuk terakhir di alam dewa, alam surga pun juga sudah tidak ada. Tetapi masih ada keinginan untuk terakhir di alam rupa ataupun arupa Brahma. Itu seorang anagami. Kalau seorang arahanta nanti jadi puna babu, sudah tidak ada kelahiran di masa mendatang, ngapain juga masih berpikir ingin lahir dalam dewa? Berarti ada sesuatu yang tidak benar. Nah, tetapi kalau pernah lahir dalam dewa, ya kalau dia punya kemampuan untuk melihat kehidupannya lampau, ya mungkin kan. Mungkin dia pernah lahir dalam dewa. Sang Buddha kan begitu kan? Sang Buddha para arahanta dengan kekuatan ubin buat satu-satunya pengetahuan tentang kehidupan yang lampau, ya salah satunya terakhir di alam dewa. Kemudian kalau mencapai nibbana, ya seseorang sebelum mencapai parinibbana ya tidak tahu. Tetapi kalau seseorang telah mencapai kesucian arahanta, memungkinkan dia tahu kapan meninggal. Bahkan salah satu kemampuan dari seorang arahanta adalah tahu kapan dia akan meninggal. Jadi tahu kapan jivit indriya itu akan habis. Jadi indriya kehidupannya itu akan habis. Dia tahu. Kecuali kalau kemudian dia meninggal secara tragis, yaitu kan sesuatu yang lain. Tetapi kalau dia meninggal secara normal, maka seorang arahanta tahu kapan dirinya akan meninggal. Tahu persis. Misalnya besok meninggal, ya dia tahu persis besok akan meninggal. Maka pada zaman dahulu seperti Sang Buddha, kenapa? Beliau tahu 3 bulan kemudian saya akan meninggal. Parinibbana tahu. Parinibbana misalnya, ketika besok akan parinibbana, hari ini sudah ketuk-ketuk putih-putih para biku, mengundang para biku, besok saya akan parinibbana, Bapak datang. Kemudian besok parinibbana kemudian berada di Upadana Sala, tempat di mana para biku berkumpul, terbakar masa menggunakan objek teja api, badannya terbakar. Dan bahkan khusus bagi Bakula tidak dalam khutbahnya, namanya Bakula Sutta, tidak menyisakan relik sekalipun.
seluruh jasmaninya diibaratkan seperti mentega yang dibakar. Jadi tidak menyisakan daging. Tapi entah kenapa saya pernah melihat, diberitahu, ditunjukkan ini relik Bhante Bakula. Ini yang salah benar-benar mana ya? Sultannya yang salah atau ini yang benar ya? Tapi kalau dalam sultan tidak menyisakan daging. Beda kalau Bhante Ananda, sama terbang ke angkasa, membakar dirinya, tetapi kemudian menyisakan daging. Bhante Ananda, Bhante Sariputta terbang juga, terbang ke angkasa, kemudian badannya terbakar dengan kekuatan batin beliau, radiknya menyisakan daging. Tapi kalau Bhante Bakula tidak, jadi seperti mentega yang dibakar. Ya begitu. Kalau seorang arahat tahu kapan akan meninggal. Jadi tahu kapan habisnya jivitindriya, indra kehidupannya, the life faculty, dia tahu kapan akan habis. Kalau kita tidak tahu sama sekali. Kalau itu bisa terjadi. Situasi obat sampai nggak mati. Bagaimana? Kasih obat terus supaya nggak mati. Itu keserakahan. Ya baik, saya kira demikian, waktu juga sudah melebihi apa yang ditentukan. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami. Semoga kita semua berbahagia, semoga maju dalam dhamma. Masih satu hari, lebih sedikit, tetap bersemangat melakukan yang terbaik dalam meditasi ini. Sabi sapa keluar Pitaka, semoga semua makhluk berbahagia. Oke, kita berdoa sekarang. Ukasa